pada malam ini kan ibu datang kunjungan, boleh saya bantu? Mohon yang boleh saya bantu? Ini ibu, saya bingung pakai ini aplikasi Mobile JKN nya, boleh dibantu ibu? Izin ibu mau berobat ya? Iya bu. Kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Ini ibu, perut saya agak nyeri. Perut nyeri. Iya. Sejak hari ini atau Mulai dari kemarin sih. kemarin ya? Iya. Nyeri sejak sehari ini. Iya. Boleh saya cek ada aplikasi Mobile JKN ya? Ini sudah ada ibu, cuman saya masih bingung. Jadi ini ibu dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Hanifah. Ibu Hanifah itu sudah ada aplikasinya ya ibu? Ini ibu sudah registrasi sebagai anggota JKN Mobile? Permisi ibu. Ya. Ada yang bisa dibantu? Boleh duduk bu. Silakan. Ini bu, saya mau bertanya, ini cara pakai Mobile JKN ini gimana ya bu ya? Ibu, cara pakai Mobile JKN ini gimana? Ya itu sudah ada aplikasi, tinggal daftar aja. Apa yang dibaca ibu? Yang mana? Di situ kan ada tulisannya. Ibu, saya kurang ngerti yang mana ibu. Saya yang baru pertama bu, boleh dibantu mungkin? Ibu, boleh dibantu, ini saya agak bingung nih. Apa yang diambil? Yang bagian mana ya? Ibu, saya ini bertanya loh. Tolong dijawab ini. Ibu, sudah kan? Boleh tanya ini gimana caranya ambil antriannya? Itu ikuti instruksinya saja mbak, ada di situ kan instruksinya. Instruksinya yang mana ibu? Saya agak bingung. Itu loh, yang tulisan bukan yang itu kayaknya, yang antrian. Saya juga baru bu di sini, jadi saya kurang tahu. Itu gampang banget ibu. Ibu kenapa nggak paham sih? Kan ibu sudah pernah berobat kan sebelumnya? Iya, tapi belum pernah pakai aplikasinya bu. Jadi ini saya masih bingung. Loh bukannya kan ada instruksi, ibu bisa cari di Google juga, di YouTube banyak kok itu ada tuntutan bagaimana cara membuka aplikasi JKN atau bagaimana cara daftar peserta JKN Mobile atau ini. Ibu kan punya smartphone, bisa cari kan, bisa cari sendiri kan. Itu aplikasi ini ya, BPJS ya? Iya, Mobile JKN. Mobile JKN. Iya. Tunggu saya Google dulu. Ini aplikasi untuk daftar ini katanya, tapi saya juga baru download ibu. Gimana ya? Apa itu? Mungkin coba saya lihat dulu. Saya tanya ke senior saya mungkin ya. Saya baru ini di sini, baru kerja di sini bu. Saya kurang tahu. Oh iya. Ibu itulah tadi video penerapan nilai-nilai berakhlak ASN, di mana saya berfokus pada berorientasi pada pelayanan, dan mungkin untuk sedikit tambahan, ASN yang berakhlak adalah ASN yang berfokus dalam pelayanan masyarakat, di mana kita sebagai aparatur sipil negara melakukan kontribusi besar bermanfaat bagi masyarakat umum, di mana kita termasuk juga sebagai yang memfasilitasi, memberikan informasi kepada baik pasien atau masyarakat tentang info-info terkait informasi pelayanan di pelayanan publik. Pentingnya untuk bekerja sebagai ASN yang berorientasi dengan pelayanan itu adalah agar supaya kita menjembatani dan memberikan informasi kepada para masyarakat dalam upaya untuk memberikan atau mengabdikan diri kepada bangsa, sebagai bentuk untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mempersingkat waktu kita kerja CPPT saja dulu sebelum melakukan tindakan. Mas Kristi lagi bikin apa? Ini lagi kerja CPPT. Kok jam segini udah kerja CPPT? Nanti jam 10 loh. Apa-apa kita kerja dulu aja, nanti tindakannya belakangan. Ya, kita bisa pulang cepat. Tapi kalau dibikin sekarang, artinya Mas Kristi bikin laporan yang nggak sesuai waktunya. Itu pertanggung jawabnya besar loh. Kalau misalnya ada perubahan kondisi pasien yang nggak sesuai dengan laporan yang Mas Kristi bikin, gimana dong? Penerapan akuntabel khususnya dalam bidang kesehatan di pelayanan rumah sakit merupakan salah satu hal yang penting karena hal ini menyangkut keselamatan pasien yang merupakan tanggung jawab kita sebagai tenaga medis dengan melakukan pencatatan yang benar sesuai dengan waktu dan tindakan yang dilakukan, kemudian juga mengikuti SOP yang berlaku sehingga profesionalisme dari kita sebagai seorang tenaga kesehatan terlihat dari kejujuran kita masing-masing. Kemudian juga dari kejujuran ini bisa menimbulkan kepercayaan dari
keluarga pasien maupun pasien yang kita tangani. Sehingga akuntabel merupakan salah satu tonggak penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maupun itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang yang lain. Oh iya, soalnya kemarin tuh kan ada format terbaru. Jadi kebetulan kemarin aku ikut pelatihan untuk pengisian format terbaru ini. Oh, pantesan. Jadi ini format terbarunya. Iya. Kalau misalnya ada pelatihan gitu, cukup aktif ya dan cepet tanggap juga ya. Iya, soalnya kan ini sangat pentingnya untuk keselamatan pasien juga. Jadi kita tuh harus bisa beradaptasi, sama kita juga harus bisa mengikuti perkembangan. Aku setuju sih. Kamu bisa nggak ajarin aku itu gimana caranya? Boleh. Jadi untuk saya seperti ini. Kamu sudah tahu kan pengisian catatan pasien yang terbaru? Tapi kenapa cepet terlambat? Kalau mendengar saja mah tahu, tapi ya, kalau untuk pasang format baru mah belum. Soalnya belum ikut pelatihan. Tapi kan harusnya kamu belajar sendiri. Jadi karena kan ini udah sering terjadi di pesawat terus, harusnya kamu bisa adaptasi. Iya, aku akui aku teh agak susah paham kalau belum dijelaskan mah. Mungkin nantilah akan aku coba ya untuk memahami format yang terbaru. Tapi ya sejauh ini mah saya belum tahu, jadi mohon maaf nih kalau masih salah-salah ya, mohon bimbingannya. Harmonis. Sikap saling peduli dan menghargai perbedaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Bagi kita di lingkungan Kementerian Kesehatan yang sering bekerja secara kolaboratif interprofesional maupun kolaborasi sesama rekan profesi, nilai ini diwujudkan dengan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain baik rekan kerja maupun pasien, serta membangun suasana kerja yang positif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa hambatan komunikasi. Tidak harmonis. Keadaan tidak peduli antar sesama rekan kerja yang disebabkan oleh rendahnya rasa empati dan ego sektoral. Satu shift, satu tujuan, menghargai perbedaan, membangun kepedulian. Mari budayakan harmonis di ruang perawatan. Perawat bukan hanya sekedar profesi, melainkan sebuah amanah kemanusiaan yang harus dijalani dengan hati kebersamaan dengan penuh keharmonisan. Saya sebagai ASN bukan hanya melayani untuk menyembuhkan, tetapi untuk memanusiakan manusia. Salam berakhlak. Dia bikin apa Ki? Ini Kak, lagi foto hasil labnya pasien. Ternyata dia sakitnya parah. Hah? Mau disebarluaskan? Enggak Kak, cuma di grup teman-temanku saja. Nggak boleh begitu nah, pelanggaran privasi pasien ini namanya. Saya ASN, saya loyal. Saya setia kepada negara dan profesi dengan melaksanakan pelayanan keperawatan secara profesional dan beretika. Tidak adaptif.
Buat apa pakai aplikasi baru? Ribet, mending pakai manual saja, penting beres. Kan aku juga sudah senior, ngapain belajar-belajar kayak gitu lagi? Adaptif. Dulu saya bingung dengan sistem baru saat ini, tapi saya sadar mengeluh tidak akan mempermudah keadaan. Jadi saya harus belajar beradaptasi dan ternyata kita bisa loh jauh lebih cepat sekarang. Adaptif bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, melainkan kemauan untuk terus relevan dengan tuntutan zaman demi keselamatan pasien yang lebih baik. Tanpa sikap adaptif, seorang profesional akan menjadi penghambat dalam ekosistem pelayanan publik. Seorang profesional tidak hanya ahli dalam tindakan medis, akan tetapi tangkas dalam perkembangan teknologi. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi penghambat transformasi. Salam rahmat. Kolaborasi bukan hanya bekerja sama, tapi menyatukan potensi untuk hasil yang optimal. Mari bersinergi membangun negeri. ASN yang hebat tidak bekerja sendiri. Mereka membangun kerjasama yang bersinergi demi melayani bangsa lebih baik. Di dunia kerja, kolaborasi jauh lebih penting daripada kompetensi. Saatnya berbagi keahlian dan berinovasi bersama. Jangan biarkan pekerjaan tumpang tindih, kolaborasikan peran, perjelas komunikasi, dan tingkatkan produktivitas. Bersinergi bersama, membangun bangsa. Kerja kolaboratif, pelayanan maksimal. Bangga melayani bangsa.